Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Wastika dengan NIM 213700041. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas masalah tentang hambatan yang dialami perusahaan industri furnitur dalam menghadapi berkembangnya teknologi digital. Untuk latar belakangnya yaitu teknologi digital berkembang dengan sangat cepat, mulai dari penerapan hingga munculnya berbagai divisi bisnis digital itu sendiri. Banyak industri di dunia telah menggunakan teknologi digital, terutama di bidang perdagangan, jasa transportasi, dan keuangan. Namun, industri manufaktur belum lama menggunakannya. Industri yang menggunakan teknologi digital memiliki kemampuan untuk lebih cepat mengantisipasi arah dan keinginan pasar. Salah satu contoh industri yang akan saya bahas yaitu IKEA. IKEA adalah pemasok mebel dan perkakas terbesar di dunia dengan 365 toko yang dimiliki sendiri maupun waralaba dan tersebar di 47 negara. IKEA didirikan pada tahun 1943 di dekat Ahlhult di kawasan netral Perang Swedia oleh pengusaha muda bernama Ingvar Kamprad. Perusahaan ini memberikan pengaruh besar terhadap cara kita hidup, tak peduli apa budaya, kelas, ataupun agama kita. Hambatan yang dialami dalam menghadapi teknologi digital. Industri furnitur rumah menghadapi banyak hambatan terkait biaya, termasuk sensitivitas harga pelanggan, kebutuhan untuk lokasi retail premium, dan biaya logistis dan rantai pasokan. Perilaku konsumen yang berkembang seperti penekanan yang semakin meningkat pada keberlanjutan dan preferensi untuk solusi digital memperkuat tantangan ini memperkuat tantangan ini. Nah, dalam konteks ini, IKEA sebagai pemain terkemuka di bidang perabotan retail membedakan dirinya melalui strategi kepemimpinan harga yang mengharuskan operasi yang efisien tanpa mengorbankan kualitas. Rumusan masalah dan tujuan. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu apa saja langkah dan solusi yang dapat diambil oleh IKEA supaya dapat bersaing pada persaingan global terkait efisiensi harga dan juga pada era kemajuan digital seperti saat ini. Dan untuk tujuannya yaitu memahami strategi serta langkah IKEA dalam bersaing secara global terkait persaingan biaya dan juga digitalisasi. Untuk pembahasannya, nah, dari perspektif rantai pasokan, IKEA menghadapi tantangan untuk meminimalkan biaya sambil mempertahankan kualitas produk. Bergantung hanya pada pusat manufaktur murah seperti Cina dan India, terbukti menantang karena biaya transportasi yang signifikan ke pasar Eropa dan perbedaan dalam keahlian desain. Nah, dalam hal inovasi, lokasi toko strategis IKEA mencapai keseimbangan antara akses pelanggan dan kedekatan dengan pusat distribusi. Namun, dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi seperti VR dan AR, IKEA harus mengevaluasi efektivitas desain toko saat berhadapan dengan pesaing yang menggunakan solusi AR dan VR yang hemat biaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, untuk strategi yang dilakukan IKEA yaitu yang pertama adalah budaya organisasi. Akar budaya IKEA yang sangat dipengaruhi oleh asal-usul Swedia dan wilayah Smaland di Swedia Selatan menutupi perusahaan dengan nilai-nilai etika kerja yang kuat, dukungan masyarakat, dan hubungan dekat dengan alam. Nah, budaya organisasi ini ditandai dengan antusiasme, kesatuan, dan semangat tekad, berfungsi sebagai katalis untuk efisiensi dan kepuasan karyawan. Nah, mengingat arah strategi efisien biaya melalui inovasi, IKEA harus mengintegrasikan metrik inklusivitas ke dalam setiap aspek organisasi. Ini melibatkan memperkerjakan individu berdasarkan kompetensi perilaku, di samping kompetensi teknis, dan memupuk budaya yang mempromosikan dan mendorong inklusivitas di seluruh organisasi.
Nah, dengan merangkul inklusivitas dan keragaman, IKEA dapat membuka banyak solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang beragam, termasuk yang terkait dengan biaya. Kemudian strategi keduanya yaitu rantai pasokan berkelanjutan atau circular business model. Nah, model bisnis sirkular mendapatkan daya tarik yang membutuhkan perubahan pola pikir dan penerapan strategi yang mempromosikan umur panjang produk dan sirkulasi. Ketika aftermarket memainkan peran penting dalam ekonomi sirkuler, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai melalui layanan tambahan dan suku cadang. Kemudian, strategi desain yang berfokus pada penggunaan yang diperpanjang dan beberapa siklus penggunaan memfasilitasi transisi ke model bisnis sirkuler. Pendekatan desain modular menawarkan manfaat dalam hal variasi bagian yang berkurang dan perencana logistis yang lebih baik. Dengan menciptakan elemen desain standar, IKEA dapat secara efektif mengelola permintaan di seluruh departemen reuse, perbaikan, dan renovasi sambil meminimalkan biaya yang terkait dengan penggunaan bagian modular. Integrasi rantai pasokan IKEA dengan teknologi blockchain memperkuat upaya keberlanjutan dengan mengintegrasikan kode perilaku pemasok IKEA atau bisa disebut dengan EY secara efektif. Nah, blockchain memungkinkan pemasaran efisiensi biaya dari inisiatif keberlanjutan IKEA, memberdayakan pelanggan untuk melacak keaslian produk berkelanjutan yang mereka beli. Dengan mempertimbangkan model langganan dapat membantu IKEA mengatasi kebutuhan konsumen yang berkembang dan memprediksi permintaan logistis pengembalian dengan memanfaatkan artificial intelligence atau AI dalam rantai pasokannya. IKEA juga dapat meningkatkan prediktabilitas permintaan dalam logistik maju dan mundur. Predictive intelligence pasar menjadi instrumen dalam optimasi biaya, terutama untuk organisasi seperti IKEA, di mana rantai pasokan adalah kompetensi inti. Selanjutnya yaitu strategi AR dan VR. Nah, sebagai pemimpin global dalam industri furnitur rumah, IKEA terus mencari diversifikasi di negara-negara berkembang seperti India dan Cina, memanfaatkan ekonomi skala untuk memperkuat strategi kepemimpinan biaya. Nah, untuk mencapai ekspansi yang efisien biaya, IKEA dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti augmented reality atau AR dan juga reality virtual atau VR dan memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Nah, VR ini menyajikan kesempatan untuk merevolusi retail furnitur dengan memungkinkan konsumen untuk secara virtual memeriksa dan mengalami produk, menghilangkan kebutuhan untuk kontak fisik dengan mengembangkan sistem virtual reality integrated solution atau FRIS, FR, FRIIs berbasis internet. IKEA dapat memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan koordinasi furnitur dan menciptakan pengalaman produk yang mendalam dan juga dapat mempengaruhi keputusan mereka secara positif. Nah, sebagai alternatif, IKEA juga dapat secara langsung menyediakan solusi freeze kepada konsumen, menambahkannya dengan kemampuan AI untuk pengalaman desain interior yang dipersonalisasi. Pengguna dapat memindai kamar mereka, memasukkan preferensi untuk tema atau utilitas, dan memanfaatkan mesin AI untuk memberikan rekomendasi desain yang disesuaikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu IKEA dapat mengatasi tantangan terkait biaya, mempromosikan pertumbuhan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri furnitur rumah dengan merangkul inovasi, keberlanjutan, budaya organisasi, dan inisiatif strategis. Dengan menerapkan solusi yang diusulkan, IKEA dapat menentukan dirinya sebagai pemimpin dalam operasi yang efisien biaya, keputusan pelanggan, dan keberlanjutan. Secara efektif, memenuhi kebutuhan industri dan preferensi konsumen yang berkembang. Nah, studi kasus ini menekankan pentingnya solusi strategis yang meliputi berbagai disiplin bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.